beton. Sedangkan untuk mesin Zoomlion hanya mampu pengeborannya untuk sampai pengeboran hanya penggerusan tanah saja. Kalau untuk menggerus beton, mesin Zoomlion ini belum bisa. Sehingga mesin bor Liber ini kita gunakan untuk mengerjakan second pile. Lalu ada juga ditambahkan 2 alat service crane yang tentunya untuk membantu mobilitas proyeknya, dan 1 eskavator untuk pembersihan lahan, dan 1 sistem sirkulasi pipa polimer dan silo air. Silo air itu mungkin terlihat di sini yang ini ya, ini silo air. Kalau Zoomlion yang saya maksud tadi adalah ini. Alat Liber itu yang warnanya biru ini, yang tinggi ini. Kalau sistem sirkulasi polimer itu sebenarnya tidak terlalu terlihat, karena ini sebenarnya pipa ini keliling full satu lahan, di mana kurang lebih kalau bayangannya mungkin kayak melihat pipa hidran gitu ya kalau untuk gedung. Cuman ini isinya bukan air, ini isinya polimer. Oke, saya lanjut. Nah, ini kurang lebih posisi Dena yang ada di proyek Geosociety, di mana di warna cyan dan warna biru ini merupakan pekerjaan second pile, lalu yang di dalamnya ini ada kerjaan four pile, ada kerjaan king post. Saya coba menjelaskan dulu mengenai pekerjaan second pile. Pekerjaan second pile tentunya ini pekerjaan cukup rumit. Tidak semua kontraktor di Indonesia juga bisa mengerjakan ini. Tentunya memerlukan beberapa tahapan-tahapan teknis yang perlu diperhatikan, terutama keakuratan. Karena posisi kalau kita masih belajar di gambar apa segala itu kan semuanya terlihat, kalau mau lihat garis lurus kan sudah gampang sekali. Tetapi kalau dilaksanakan di lapangan, kita menarik garis lurus saja sudah susahnya juga cukup cukup banyak gitu loh. Oleh karena itu maka yang diperlukan untuk tahapan pertama yaitu dilakukan pengukuran lapangan, site survey. Lalu dibuatlah guide wall. Langkah berikutnya membuat primary pile dan selanjutnya adalah pembuatan second pile. Yang menjadi seni atau menjadi apa ya, yang harus diperhatikan terutama khususnya untuk pekerjaan second pile adalah mengatur sikun pekerjaan agar, karena apa? Karena pekerjaan primary file dan second file, kalau saya kasih ilustrasi di sini terlihat bahwa primary file ini dikerjain pertama. Setelah itu akan dikerjakan dengan beton primary file ini, saya akan tumpuk lagi dengan pekerjaan lingkaran yang second file. Nah, tentunya ada sisi juring yang harus kita potong. Nah, sisi juring yang harus kita potong ini kan materialnya beton. Semakin umurnya semakin panjang, maka beton itu semakin keras. Itulah yang harus kita perhatikan, sequence timing untuk mengebor primary file-nya, jangan sampai second file-nya pekerjaannya ketinggalan terlalu lama. Kalau pekerjaannya ketinggalan terlalu lama, maka ngancurin juring itu yang agak susah. Guide wall. Guide wall ini fungsinya apa, Pak? Guide wall ini fungsinya adalah yang tadi saya cerita, karena pekerjaan di lapangan itu kalau narik garis saja sudah susahnya setengah mati, apalagi ini adalah satu garis lurus yang dibuat dari lingkaran yang disusun saling berhimpit. Nah, oleh karena itu diperlukan petunjuk arah atau guidance-nya. Guidance-nya itu ya bikinin cetakan yang setelah diukur persis di lapangan, maka dibuatlah cetakan itu. Cetakan ini yang menjadi starting point kita untuk benar lurus, enggak lurusnya ya dari sini ini. Pembuatannya guide wall ini dari beton biasanya. Bisa juga ada variasi orang bikin dari baja. Cuman kalau dari baja agak kesusahannya adalah
tidak bisa terbentuk lekuk-lekuknya. Kalau dari baja kan cuma dari balok aja, balok baja saja yang lurus. Kita tidak bisa mengatur ngepaskan titik lubang-lubangnya. Sehingga kita memilih materialnya dari beton. Ini non struktural ya. Jadi guide wall ini benar-benar seperti acuan relnya kita saja. Setelah itu ya kita buang guide wall ini setelah selesai. Oke, lanjut. Nah, setelah terjadinya guide wall, maka kita akan lakukan pemasangan pekerjaan primary pile. Primary pile seperti tadi yang saya jelaskan, maka pekerjaannya menggunakan alat liber itu, ya di mana primary pile ini dikerjakan pemasangan pertamanya adalah pemasangan casing. Pemasangan casing ini kita sebut casing ya, Mbak ya. Casing ini ya tinggal kita paskan di lubang-lubang yang sudah kita buat di awal pertama itu. Tentunya casing ini juga kembali lagi selain vertikal dan selain horizontalnya juga kita harus perhatikan vertikalnya karena pekerjaan kita ini cukup dalam juga 21 meter. Bisa kamu bayangin kalau misalnya vertikalnya miring 1 senti aja untuk 21 meter sampai ke bawah berapa meter sudah larinya itu. Nah, jadi itu juga menjadi konsentrasi pada saat pemasangan casingnya. Nah, sehingga casingnya ini bukan serta-merta juga sepanjang 21 meter langsung kita masukin, enggak, ternyata materialnya juga harus terbatas. Jadi setiap 6 meteran kita sambung. Itu yang harus kita kontrol. Ini salah satu contohnya section ya, ini sekitar 10 atau 11 meteran, kita masukkan, setelah masuk sebagian kita cek. Ini kan di water pass dari dua sisinya kita cek apakah dia benar-benar lurus. Kalau lurus maka kita masukkan. Terus disambung seperti ini. Ini adalah penyambungan casing. Kedalaman casing yang kita pasang itu terus tentunya dengan menyesuaikan dengan perencanaan ya. Perencanaan supaya sesuai dengan untuk proyek ini kedalaman casing yang kita pasang adalah 21 meter. Jadi mungkin sekitar 5 section kita pasang. Setelah pemasangan casing selesai, maka tanah yang di dalamnya itu tentunya harus kita buang. Pembuangan ini menggunakan alat bor, bentuknya model bucket seperti ini, yaitu digerus terus itu sampai sesuai dengan kedalaman yang kita harapkan. Setelah selesai, maka pengecorannya akan kita mulai. Pengecoran bore pile tentunya cukup berbeda dengan kalau kita lihat pengecoran lantai gedung, kolom tentunya, karena pengecoran bore pile atau primary pile semuanya lah, bore pile, primary pile, king post, secara garis besar pengecoran bore pile ini kita tidak bisa hilang kontak dengan air. Jadi kita harus mengecor di dalam air. Maka solusinya yang kita lakukan adalah menggunakan tremi. Tremi itu adalah bentuknya seperti corong yang punya pipa panjang sekali. Itu yang kita masukkan, betonnya diisinya dari bawah, dari dalam. Seperti ini. Ini kita masukkan alat treminya full sampai kedalaman rencana pengecoran kita, lalu baru diisi dengan beton. Terus sampai elevasi yang kita kehendaki, maka dia akan stop seperti itu. Ini data teknisnya dari primary pile ya, yang kita gunakan untuk proyek Geosociety, menggunakan mutu beton FG Prime 20 MPa, kedalamannya 21 meter. Tahapan pemasangannya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pasang casing, setelah itu pengeboran hingga, terus dibersihkan, dipasang tremi, kita cor, lalu terakhir sekali setelah pengecoran selesai, tremi itu harus dicabut, dan casingnya pun juga harus dicabut. Oke, saya lanjut ke secondary pile. Secondary pile ini pasangannya.
Bedanya apa secondary pile dengan primary pile? Primary pile yang tadi itu adalah yang kita yang kita lakukan tadi itu adalah pure beton aja, nggak ada besinya di dalamnya. Jadi kita isi murni cuman beton full 21 meter. Nah, kalau untuk second pile ini kurang lebihnya mirip, cuman berbedanya adalah ada besinya. Ada besinya. Inilah yang kekuatan dari retaining wall yang akan kita pakai ini adalah sangat bergantung dengan secondary pile yang ini. Kenapa ada 2 varian, yaitu 21 sama 44. Sebenarnya kalau untuk project Trio Society ini, kalau untuk diperlukan untuk retaining wall-nya saja, untuk penahan tanahnya, secara desain perencanaan cukup di 21 meter. Nah, 44 meter ini diperlukan untuk apa? 44 meter ini diperlukan sekaligus untuk menjadikan secondary pile ini berfungsi juga sebagai core pile yang untuk menjadi pondasi tower kita. Jadi ada 2 fungsi sebenarnya secondary pile yang kita manfaatkan itu. Yang pertama, biasanya secondary pile ini untuk menahan pada saat kita pekerjaan pondasi, pada saat kerjaan basement supaya tanah tetangga itu tidak longsor. Tetapi karena terbatasnya lahan, maka kita juga akan manfaatkan secondary pile ini sebagai pondasi untuk gedung. Jadi makanya kita dalamkan sampai 44 meter. Oke, tahapannya kurang lebihnya sama ya. Jadi pemasangan casingnya sampai 21 meter, lalu selebihnya karena 44 meter berarti bawahnya ini kan lubangnya kosong. Nah, ini kan tentunya punya kemungkinan untuk longsor atau apa gitu. Nah, iya betul memang kemungkinan longsor itu sangat besar. Oleh karena itu biasanya kita mainkan dengan menyetabilkan dinding tiang itu dengan menggunakan sirkulasi polimer. Oke, setelah itu seperti ini ya, kita lihat ada selang yang kita masukkan itu diisi cairan. Cairan itu memenuhi lubang sampai dalam itu. Lalu kita bor sampai selesai, kita cleaning, kita pasang keranjang besi, pasang tremi, cor, cabut tremi, cabut casing. Sama halnya dengan yang tadi. Oke, pekerjaan ini yang kalau kita lihat tadi ini sikuennya yang tadi kan baru sampai pengeborannya saja. Ini kurang lebih gambaran tentang pada saat pemasangan pemasangan keranjang besinya. Lalu tremi dimasukkan kurang lebih seperti ini. Tremi itu cukup panjang sekali hingga dipasang bottom dari lubang kita itu. Nah, setelah itu pengecoran dilakukan. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat pengecoran adalah memastikan bahwa pipa treminya ini tidak boleh ditarik terlalu tinggi. Kenapa tidak boleh ditarik terlalu tinggi? Karena kan tadi seperti saya jelaskan pertama, yaitu karena pengecoran kita ini kontak dengan air. Jadi pada saat kita tarik pipa, diharapkan pipa tremi itu harus selalu berada di dalam beton yang baik. Jadi penarikannya selalu kita kontrol. Jadi habis tuang satu mixer, kita cek dalamnya berapa ini. Dalamnya treminya nggak boleh lebih dari kedalaman ini. Biasanya kita kasih sparing lagi 3 meter dari dalamnya itu. Oke. Nah, setelah selesai pengecoran, maka tremi itu dicabut. Kurang lebih ini gambarannya. Oke, kurang lebih itu untuk secondary pile. Lanjut untuk bore pile. Pekerjaan bore pile, mutu yang kita pakai adalah mutu FC Prime 30 MPa, mutu besinya FY 400 MPa, kedalamannya 44 meter, daya dukung yang diharapkan untuk izinnya satu titiknya adalah 250 ton. Alat yang dipakai di sini menggunakan yang Zoom Lion itu, tapi juga kita kombinasikan dengan yang Liber itu. Jadi
alat Liber ini bisa dipakai untuk yang ngerjain seperti Zoomlion, tapi Zoomlion nggak bisa ngerjain seperti yang Liber tadi itu. Tahapannya sama, tetapi kalau survei titik bor, tetapi untuk pengerjaan bor pile kita tidak melakukan membuat guide wall ya. Jadi titiknya itu ya seperti kalau kita ngukur waktu mungkin kalau kalian praktikum ilmu ukur tanah itu kita kasih koordinat di lapangan satu titiknya per titik masing-masing. Jadi sebelum dilakukan dititikin satu-satu, kita bor di titik masing-masing. Pasang casingnya 16 meter, single casing, lalu selanjutnya menggunakan pengeborannya sama, sampai kita kehendakin sampai 44 meter, cleaning, pasang keranjang besi, pasang premi, dibor, cabut premi, cabut casing, lalu sisanya kita uruk kembali. Kurang lebihnya seperti itu, yang tadi seperti saya ceritakan, maka kita akan tembak, titiknya satu, selesai, dititikin, dikasih patok gitu. Setelah itu maka akan dilakukan dengan bor. Starting bornya menggunakan auger biasanya untuk merusak permukaan tanahnya juga supaya kita juga bisa tahu posisinya persisnya di mana. Nah, setelah dilubangin dengan auger tadi, digemburkan lah, bukan dilubangin, digemburkan dengan auger tadi, maka kita pasang casing. Nah, agak berbeda dengan yang tadi kalau kita lihat, tadi casing itu kalau kita masukkan kan kita putar itu. Tetapi kalau yang ini masukannya dengan gravity, jadi kita lemparin, diangkat dengan alat dilepas. Dengan crane ini kita angkat diangkat dilepas supaya dia itu masuk. Karena kan casing sendiri kalau bisa kalian bayangin bahwa casing yang besi diameter 80 cm dengan tebal 1,5 cm itu kan cukup berat sekali kalau 16 meter. Jadi kalau kita lemparin dari atas saja dia pasti turun dengan sendirinya. Tentunya juga kita harus periksa juga ya, tidak sekedar melempar gitu. Begitu masuk juga kita harus cek verticality-nya harus benar. Karena bisa dibayangin lagi 44 meter jauhnya berapa gitu. Kalau misalnya kita luput. Oke, setelah casing terpasang maka kita akan lakukan bor dengan tentunya bucketnya diganti ya. Nah, tadi kan sistemnya kan bentuknya auger, sekarang diganti bentuk bucket. Bucket ini fungsinya untuk ngambil tanahnya. Sekotak-sekotak ini diambil terus sampai kedalaman yang kita kehendaki. Nah, tadi saya sempat cerita masalah selari. Tadi kan untuk menyetabilkan kita butuh selari, butuh supaya dinding yang enggak ada, dinding yang tidak ada casingnya supaya tidak langsung rontok. Nah, selari itu bentuknya tuh ya kayak air semen. Sebenarnya dia itu juga dari clay juga dikombinasi juga dengan air, dia encer gitu. Tentunya kita harus periksa itu karena standar pemeriksaan kita adalah dari pH-nya, dari ke viscosity-nya dan dari density-nya. Setiap hari kita melakukan itu sebelum melakukan pengeboran. Oke, lanjut. Ini agak ya. Tadi untuk bor pile tadi setelah selesai ngebor tadi itu maka kita akan cabut casing dan uruk kembali tanahnya supaya tidak terjadi lubang, itu aja sih. Nah, untuk tahap berikutnya king push. King push ini yang agak berbeda daripada yang tadi. Yang bedanya di mana? Bedanya itu adalah di pemasangannya sama sebenarnya. Pekerjaan bor pile-nya jadi dari ini ke bawah persis sama. Cuman yang jadi kesulitannya itu adalah king push ini fungsinya kan sebenarnya untuk kolom kita nanti waktu pengerjaan top down structure. Nah, ini Habim ini atau kolom king push inilah yang akan menjadikan kolom pada saat kita menggali ke bawah dan
ini yang harus kita perhatikan bahwa dia harus bisa berdiri secara vertikal. Nah, data king post-nya yaitu ini, mutu betonnya sama dengan profile, FJ prime 30 MPa, mutu tulangannya sama, FJ 400, kedalamannya sama 44, daya dukungnya sama. Cuman yang membedakan adalah kita pasang profil H-beam ini, H-beam 300. Oke, saya next ya, supaya sambil lihat gambarnya. Jadi pekerjaannya setelah pelaksanaan borpal itu selesai, nah, maka kita butuh pasang meja. Meja ini fungsinya apa? Meja ini adalah fungsinya untuk memegangin king post ini supaya kan betonnya masih basah yang kita masukkan ini. Pada saat besi H-beam itu kita masukkan, saya diharapkan meja inilah yang berdiri yang memegangin besi profil H-beam itu supaya tidak turun. Karena kan kita pasang kan tidak sampai dasar apa namanya dasar pondasi, kita pasang H-beam itu cuma masuk 1 meter kira-kira daripada 1,5 meter daripada kedalaman borpalnya. Nah, setelah kita pasang, tentunya titik itu kita kasih XY-nya juga di lapangan, ditembak, kita marking, dikasihin tanda, mejanya dipasang, dicek vertikalnya. Setelah itu maka kita masukkan pelurusnya. Pelurusnya ini maksudnya ya tujuannya untuk supaya pada seperti guide wall, cuman ini lebih ke arah ke vertikal. Kalau guide wall kan kita bilangnya ke horizontal. Nah, pelurus ini kita masukkan. Setelah pelurusnya masuk, maka bajanya dimasukkan. Setelah bajanya dimasukkan, kita kunci sampai elevasi topnya itu sampai kita harapkan di elevasi berapa. Sesuai desain, maka kita akan berhenti dan kita kunci supaya dia akan menunggu betonnya mengeras dulu. Kurang lebih kita kasih waktu sekitar 1 hari, 24 jam. 1 kali 24 jam, maka setelah betonnya keras, maka pegangannya itu kita lepas semua. Maka impulsnya sudah bisa berdiri dengan sendirinya. Tentunya pelaksanaan semuanya yang tadi saya jelaskan itu kan perlu ada counter check. Nah, counter check-nya adalah kita juga perlu memastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini sudah tercapai benar-benar enggak sih untuk 250 ton itu. Nah, makanya kita lakukan dengan pengujiannya namanya static loading test. Static loading test-nya yang kita pakai adalah tipe Cantlage. Tipe Cantlage itu adalah tipe yang kita buat kalau kita sering lihat ke proyek yang ditumpuk seperti gunung. Nah, itu tipe SLT dengan Cantlage. Untuk proyek Geo Society kita pakai 3 SLT, di mana typical cycle pembebanannya itu kita menggunakan 5 cycle, yaitu dari 50%, 50% atau 50% terhadap beban rencananya ya, jadi 125 ton, 250 ton, terus kita bebanin sampai 2,5 kali dari 625 ton. Kita lihat perilakunya. Ini kurang lebih gambarannya pada saat kita persiapan untuk membuat apa namanya kepala tiangnya. Ini kurang lebih gambaran tentang pada saat pembebanannya. Nah, di sini ini banyak sekali dial coach yang dipasang mengelilingi areanya. Kita cek vertikalnya turun berapa di tiap-tiap titik pengukurannya. Dan itu selalu dikontrol selama kurang lebih pelaksanaan ini. Pelaksanaan satu cycle ini kira-kira 3 hari lah. Maksudnya satu pengujiannya kurang lebih memakan 3 hari untuk 5 cycle itu. Nah, di sini ini hasil yang kita dapat. Di sini tunjukkan bahwa kalau dikasih beban dia akan turun. Ini bebannya full di sini, bebannya dilepas dia balik. Ini reboundnya terlihat bahwa dengan beban 250%, 2,5 kalinya itu, maka dia memang turun sampai hampir 2 cm porpal yang dibebanin itu. Setelah
reboundnya dilepas perlahan-lahan, bebannya dikurangin bertahap, maka dia akan rebound. Jadi tanah itu meskipun seperti kelihatannya keras, dia itu punya seperti pegas juga gitu loh. Jadi bisa rebound juga. Nah, reboundnya inilah yang kita lihat, reboundnya sampai seberapa. Dan pada saat peaks-nya ini harus nggak turun-turun banget juga gitu loh. Biasanya toleransinya sekitar 2,5 sentian. Penjelasan untuk proyek Geosociety, ini kita buka tanya jawab dulu atau kita langsung lanjut ke praksis? Langsung lanjut ke materi yang praksis dulu, Pak. Oke. Ya. Oke, sudah terlihat ya untuk yang praksis? Sudah, Pak, terlihat jelas. Oke, saya lanjut ya. Proyek praksis, Bio tidak saya lanjutin lagi karena memang pelaksanaannya masih belum untuk upper structure-nya. Maka saya kasih contoh proyek yang sudah selesai untuk pelaksanaan upper structure-nya, yaitu proyek praksis. Proyek praksis itu sering kita lihat juga ya di Panglima Sudirman, di belakangnya Intiland Tower kalau kita, atau seberangnya Gedung Indosat. Kurang lebih ketinggiannya proyek ini sama dengan Geosociety, cuman berbeda secara luasan karena luasannya ini kurang lebih 3 kalinya luasan dari Geo. Oke, saya coba cerita ini di luar ya, secara garis besar aja. Kurang lebih kalau kita ngerjain basement itu biasanya metode apa aja sih yang kita pakai. Nah, kalau kita punya tanah yang cukup luas, kita punya basement yang nggak terlalu dalam, tanahnya cukup baik juga, maka yang paling murah, yang paling efisien biasanya kita lakukan dengan open cut system. Jadi seperti kayak kita gali bikin tandon lah kasarannya gitu ya. Lalu kalau agak dalam sedikit, tanahnya agak mepet-mepet, maka kita gunakan biasanya seed pile. Seperti ini ya, seed pile itu mungkin sering kali kalian lihat kalau orang bikin pasang box culvertnya jalan, apa segala. Jadi pada umumnya dia itu temporary, materialnya juga bisa dari beton, bisa dari baja, tapi yang temporary biasanya dari baja. Jadi dipasang, box culvertnya dipasang, maka dia cabut, kita cabut. Demikian juga kalau basement ya kita pasang sheet pile-nya, setelah kita buat dinding penahan dinding betonnya, maka kita akan cabut juga sheet pile-nya. Lalu yang ketiga, biasanya yang lebih sulit lagi tingkat penyelesaiannya yaitu shoulder pile. Shoulder pile itu biasanya sebenarnya mirip dengan yang tadi saya ceritakan, cuman bedanya shoulder pile ini disusunnya tidak saling menggerus, tidak saling menggerus satu dengan yang lainnya tidak saling menggerus, tapi saling berhimpit saja, nempel saja. Jadi biasanya dipasangnya itu sekitar 1 atau 2 baris gitu, kayak kayak tentara baris gitu loh harapannya, maksudnya mungkin. Di gambar ini contoh shoulder-nya ini jarang-jarang, tapi kalau untuk di Surabaya biasanya seperti yang saya ceritain itu, biasanya dipasangnya berjejer-jejer gitu dengan 2 lapis biasanya. Kalau ini mungkin tanahnya cukup besar, cukup baik, pasir, nggak ada airnya, makanya dipasang shoulder-nya cukup jauh-jauh gitu, pasangin panel-panel gitu. Nah, lalu yang lebih susah lagi berikutnya adalah seringkali kita sebut dengar dengan contiguous pile atau bukan atau ya, sebenarnya ini dua ini beda sistem. Saya dimarahin Pak Ben kalau saya bilang sama nanti. Contiguous pile ini sebenarnya mirip dengan second pile. Cuman yang membedakan apa? Yang membedakan adalah primary pile-nya. Primary pile-nya kalau untuk contiguous pile biasanya kita mainnya pakai bentonite semen. Sedangkan kalau second pile, kita primary pile-nya yang tadi itu kita gunakan beton.
Ini contohnya, saya kasih contoh yang primary file. Kalau yang saya kasih contoh untuk yang contiguous file. Kalau yang tadi proyek Geosociety itu kan pakainya sistemnya yang second file. Ini proyek Praxis ini pakai sistemnya itu contiguous file. Kurang lebihnya mirip lah. Lalu kalau lebih mahal lagi karena juga kesulitannya diperlukan lebih besar lagi, maka biasanya diaphragm wall. Diaphragm wall ini biasanya untuk basement yang cukup dalam, tapi biayanya cukup mahal. Di Surabaya yang saya tahu cuma satu gedung aja yang pakai diaphragm wall di Mayapada Hospital yang lagi dikerjain NRC di depannya Suntos itu. Oke, saya lanjut ke masalah top down. Masalah pekerjaan top down. Ini kurang lebih gambarannya. Jadi kerjaan top down pada umumnya biasanya kombinasinya dengan shoulder pile atau second pile. Kalau karena ini kita bicara tentang praksis ini menggunakan yang tipe yang contiguous pile ya. Fungsinya apa? Fungsinya kenapa kita pilih top down? Top down ini diperlukan apabila biasanya kita punya basement yang cukup dalam atau tanahnya cukup jelek juga, sehingga kita kalau tanahnya jelek maka kan pada saat kita gali desakan tanah dari horizontalnya ini kan cukup berat. Itu yang kita perlukan untuk menahannya. Menahannya itu semakin jelek tanahnya maka semakin berat gitu beban si penahan tanah ini. Nah, karena semakin beratnya maka kita butuh pengakunya seperti kayak disetut gitulah bahasanya gitu ya. Nah, dilakukan untuk sebagai pengaku dinding penahan tanah pada saat galian. Setelah itu lantai yang dicor di awal digunakan sebagai pengakunya. Kurang lebihnya ini tahapannya untuk praksis ya. Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah pengerjaan capping beam. Capping beam itu ini ya, kurang lebih fungsinya apa capping beam ini? Fungsi capping beam itu adalah untuk menyatukan apa itu namanya? Contiguous file yang ada semuanya itu agar dapat bekerja bersama-sama. Jadi sebetulnya kayak file cap tapi panjang sekali. Yang saya kasih kuning-kuning ini king post yang saya maksudkan tadi. Nah, setelah capping beam ini selesai, maka kita langsung gali. Galinya ya seperti biasa ya, kayak orang pada umumnya. Oke, lanjut tahap berikutnya. Nah, setelah lanjut kita gali, kurang lebih ini ya gambarnya, kita gali aja bersih gitu. Lanjut berikutnya, maka setelah level lantai yang bawah ini sudah jadi, kita cor. Tentunya juga kita harus jangan lupa kita harus lubangin, kita siapin supaya kan kita akan masuk ke bawahnya lagi untuk galinya. Ya kurang lebihnya suasananya seperti inilah. Nah, lantai yang kita cor ini, lantai LG yang saya maksud ini fungsinya untuk mengakukan si dinding penahan tanah ini, contiguous pile ini. Nah, setelah cor umurnya cukup, maka kita akan gali lagi. Nah, pekerjaan galiannya ya tentunya tidak mudah juga. Pekerjaan galian di mana tingginya juga sudah terbatas, ada apa namanya, ada lantai yang di atasnya, jadi kita perlu hati-hati untuk pada saat menggalinya. Setelah lantainya dapat elevasi yang kita kehendaki, maka kita akan cor lantai foundation-nya. Biasanya kalau untuk bangunan tinggi bentuknya nggak mungkin bentuk palkepan gitu ya, karena kan cukup besar areanya dan bebannya cukup banyak juga, maka biasanya bentuknya rough foundation, jadi dicor full masif gitu. Oke. Nah, setelah jadi yang di bawah sudah komplit ini terkunci ya. Kalau sudah terkunci, kita buat aja yang di tengah-tengahnya ini sudah nggak terlalu susah lagi gitu ya. Itu kerjaan basement satunya kita buat. Seperti ini gambarannya.
Oke, permasalahan struktural yang sering bukan masalah lah ya, apa ya, bahasanya mungkin yang perlu menjadi konsentrasi kita untuk masalah-masalah teknis di lapangan tuh apa aja sih, gitu loh. Tentunya kalau untuk saya bagi 2 deh coba, untuk masalah pekerjaan substructure, pekerjaan bawah. Yang perlu diperhatikan pertama adalah metode galiannya mau seperti apa pelaksanaannya. Kayak seperti tadi itu kan kita gali dari bawah, jangan atasnya sudah jadi, maka kita harus perhatikan lubangnya harus di mana, aksesnya mau di mana, karena kan semuanya itu harus kita pikirkan dulu. Lalu pengakunya bagaimana, oke. Lalu masalah pengecoran. Pengecoran ini juga jadi masalah karena kenapa kok jadi masalah? Karena kita bayangin kalau kita ngecor, mungkin kalian kalau sering lihat proyek itu ngecor paling kan cuman satu, kalau ngecor lantai itu paling cuman 100, mentok ya 200 kubik gitu. Tapi kalau ngecor rough foundation itu bisa 2.000, 3.000, 4.000 meter kubik. Bayangkan itu yang harus kita perhatikan. Lalu masalah non teknisnya juga banyak, masalah teknisnya apalagi banyak juga gitu. Lalu untuk upper structure ini masalah-masalahnya apa aja untuk high risk building? Biasanya yang sering kali terjadi adalah masalah perbedaan mutu beton, balok, dan kolom pada saat ngecor. Nah, beam kolom join-nya itu harus mutunya kolom, sedangkan lantainya, baloknya itu mutunya berbeda. Kenapa kita butuh beam kolom join yang mutunya tinggi? Karena menyesuaikan dengan bebannya kolom, bebannya core wall gitu. Lalu masalah lagi berikutnya biasanya sering kita hadapin itu adalah masalah verticality. Masalah verticality ini kalau mungkin kalau gedung 10 lantai nggak terlalu berasa ya, kalau sudah 30 lantai, 20 lantai itu verticality menjadi masalah, khususnya untuk area-area lift. Karena lift itu kan nggak bisa miring sedikit aja jadi masalah sama liftnya nantinya. Oke, saya coba bahas satu persatu kurang lebihnya. Untuk masalah strutting basement. Strutting basement itu biasanya dilakukan, tadi kan kalau saya cerita masalah pekerjaan lower ground tadi kan saya akan cor lantainya, tetapi area-area yang tidak ada lantainya ini jadi masalah, jadi problem yang tidak bisa memegangin, apa tuh namanya, contiguous pile ini gitu. Maka kita harus membuat suatu Stratingnya dari apa? Bisa dari beton, bisa dari baja, seperti ini. Kurang lebih saya kasih gambarannya, kalau yang area tepi-tepi, yang areanya bukan lantai, seperti rem, kan rem itu ada elevasi, beda elevasi. Jadi kan tidak bisa membuat lantai persis lurus di lantai itu. Jadi stratingnya itu harus dilakukan pada saat sementara, pada saat kita gali. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi fungsinya, fokusnya itu adalah untuk memperkaku apa namanya, contiguous pile ini pada saat dibebanin dia tidak akan bergerak, bukan bukan tidak bergerak lah, pergerakannya ada pasti, tetapi tidak, masih dalam toleransi. Oke, nah lanjut berikutnya, top down ini masalahnya adalah kita perlu perhatikan juga bagaimana kita akan lubangin, untuk opening galiannya bagaimana. Nah, kurang lebih pada saat untuk proyek praksis ini kita tentuin di sini areanya, kurang lebih untuk area galian, opening galiannya. Jadi area ini ya menjadi tanggung jawabnya, nanti kerjaannya nanti di belakang hari harus diselesaikannya. Nah, ini kurang lebih gambarannya, openingnya, ini kurang lebihnya. Nah, bayangin kalau areanya cukup luas, maka kan kita kayak kayak lari estafet gitu ya. Tapi yang estafet ini eskavator, digali, ditaruh, ditaruh, dioper, dioper, dioper terus sampai ke depan sampai dibuang gitu. Bayangin kalau galiannya kalau 100 kubik itu masih enak, kan galiannya ribuan kubik, jadi juga jadi problem dan waktunya juga cukup lama. Oke, lanjut lagi masalah koneksi. Koneksi ini adalah antara yang jadi problem lagi, kan kita pasang king post materialnya dari baja. Sedangkan nantinya kita kan juga akan memasang kolom.
kolom ini pada saat pekerjaan pembuatan lantai pertama, strating yang lantai pertama, kan kita harus konekkan besi ini dengan baja. Bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan metode las biasanya. Metode lasnya tentunya juga kita perlu perhatikan siapa yang ngelas, bener nggak? Ini orangnya certified nggak gitu. Lalu juga biasanya kita mintain contoh hasil pengelasannya, apakah kehalusannya, kebagusannya dari las tersebut. Ini contoh mock up-nya, ini contoh pelaksanaannya di lapangan. Oke, lanjut lagi masalah rough foundation. Rough foundation ini juga ada dua masalah besar lah yang perlu kita perhatikan lah, yaitu bagaimana kita ngecor secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Intinya seperti itulah. Jadi bisa dibayangin 13.000 meter kubik mau dicor dibagi berapa kali. Kalian bagi aja kalau misalnya satu mobil mixer itu kan kapasitasnya sekitar 6 sampai 7 kubik. Kalau 13.000 dibagi 6 atau 7 dibagi 6 aja jadinya berapa ribu itu mobil mixer yang harus sirkulasi terus itu. Nah, itu yang jadi permasalahan biasanya. Jadi kita kejar waktunya yang optimal mungkin. Jadi pompanya juga kita nggak mungkin satu, kita juga bagi. Ini untuk kasus ini kita gunakan 3 pompa. Oke, lanjut. Nah, setelah jadi kayak beton yang cukup tebal, sekarang ini ada permasalahan lagi, yaitu beton yang sudah selesai dicor ini, dia kan proses mengeras. Proses pengerasannya tentunya dia juga akan menghasilkan panas, karena semen kalau untuk memulai setting kan dia akan mengeluarkan panas hidrasi kan. Nah, panas ini yang harus kita jaga. Kenapa harus dijaga? Karena kalau panasnya dibiarkan, perbedaan panasnya dibiarkan cukup jauh, maka akan berakibat beton ini akan cepat crack semua pada saat, oleh karena itu diperlukan curing dan kita juga menggunakan alat yaitu namanya biasanya thermocouple ini. Thermocouple ini dipasang untuk mengontrol bahwa suhu di bawah berapa, di atas berapa, di tengah-tengah berapa. Ini kan terlihat kita kontrol sampai suhunya itu dia akan setelah selesai dicor dia akan naik, suhunya naik sampai stabil, mentok dia akan turun sampai stabil. Disitulah yang perlu kita perhatikan curing betonnya. Lalu yang tadi saya bahas masalah perbedaan mutu beton, yang solusinya biasanya yang kita lakukan adalah untuk area kepala kolom, kepala seawall itu kita akan cor menggunakan tower crane. Sedangkan untuk area lantainya, karena kan tower crane kan ngecornya agak lama, jadi kan kita area lantainya kan sudah mutunya sama, maka kita akan cor dengan concrete pump. Itu yang kita lakukan biasanya. Lalu untuk verticality ini permasalahannya itu adalah kalau gedungnya sudah tinggi sekali, verticality jadi masalah, khususnya core wall. Jadi cara menyiasatinya gimana? Biasanya kita menggunakan pengecoran shear wall dilakukan lebih dahulu daripada lantainya dengan sistem climbing. Nah, sistem ini kalau climbing kan tinggal kita meluruskan aja naik gitu. Tapi kalau sudah ada lantainya, kan kita meluruskan bawahnya kan susah. Nah, kenapa kita pakai metode yang seperti ini? Cuman memang kalau ada konsekuensinya juga gitu. Kalau misalnya kita menggunakan climbing, maka ada area balok yang harus kita tinggal, area plat yang harus kita tinggal, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita kasih block out, bisa kasih styrofoam ini biasanya. Diisi styrofoam seperti ini terlihat ya. Nah, diisi. Nah, nantinya setelah dicor selesai jadi kita hancurkan tuh styrofoamnya. Kalau untuk platnya ya kita kasih stack dilipat gitu di dalamnya, ini seperti ini kan terlihat ya bahwa dia ini kan ada lapisan kecil, ini kan kurang lebih ini elevasi lantai sebenarnya.
Kalau kelewat lagi ya mau nggak mau dengan chemical anchor. Oke, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke MC ya dan panitia. Terima kasih Bapak Arif buat materi yang sudah dibagiin hari ini ya Pak. Sebentar lagi teman-teman kita bakalan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bersama Pak Arif. Dan beberapa pertanyaan sudah masuk ya Pak. Iya ini. Oke, ini ada pertanyaan pertama nih dari teman kami, Juan Felix. Jadi pertanyaannya sebagai berikut. Sebelum dilakukan pengecoran beton, metode apa yang digunakan di lapangan untuk menguji mutu beton? Untuk pengecoran pile pondasi, apakah juga diberi admixture? Itu sih pertanyaannya. Saya jawab satu-satu atau dikelompokkan dulu? Satu-satu aja ya. Iya Pak, satu-satu terlebih dahulu. Ya. Oke. Kalau untuk pengujian beton tentunya ini saya coba jelaskan yang bukan profile dulu ya. Kalau pengujian untuk beton, tentunya sebelum kita laksanakan di lapangan kita pasti akan melakukan trial mix. Tentunya komposisinya tidak akan diharapkan sesuai dengan yang kita trialkan itu. Jadi kita trial, kita tes seperti kayak kalian lakukan di lab beton itu. Jadi kita uji itu 3, 7, 14, 28 harinya apakah sudah sesuai semua. Oke, standar biayanya masuk apa segala semua, standar penerimaannya sudah sesuai ya sudah oke. Maka ramuan itu kita sepakati bersama. Kalau untuk profile sama halnya dengan yang tadi, cuman yang membedakan sebenarnya adalah gini. Profile dengan pengecoran lantai, yang membedakan ada slamnya. Slam dan setting time. Biasanya kalau kita pakai ngecor lantai, ngecor biasa gitu ya, kan setting time paling sekitar, kalau kita telepon pesen beton gitu kan biasanya ya setting time-nya normal ya sekitar 4 jaman lah yang disediakan dari patching plan. Tapi kalau untuk pekerjaan bore pile tidak bisa seperti itu. Kita tentunya butuh slamnya harus tinggi. Lalu yang kedua juga kita butuh setting time-nya ditarik mundur. Biasanya untuk bore pile setting time itu bisa minim 7 jam biasanya. Kalau untuk king post lebih susah lagi karena kita ada tahapan lagi memasukkan king post-nya itu. Setting time-nya bisa ditarik lagi 10 jam kira-kira. Nah, tentunya kalau kita narik setting time, tentunya kita butuh retarder. Kalau untuk slamnya, kalau untuk tadi yang untuk lantai, biasanya butuh slamnya sekitar, kalau standarnya konsultan itu 10 plus minus 2. Kalau untuk bore pile tidak bisa, karena treminya bisa dibayangkan, tremi kan cuma diameternya 26, 28 sentian. Kalau dimasukin beton dengan segitu tingginya, dia pasti akan, kalau selam 8 dia akan seret gitu. Maka selam yang diharuskan itu biasanya minimum 16 plus minus 2. Karena selamnya tinggi untuk bore pile, maka kita juga butuh admixture tentunya. Untuk supaya dia itu ya nggak seperti SCC lah, tapi dia cukup enak masuknya terhadap di lubang tremi itu. Kurang lebih itu. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Denalin. Pertanyaan seperti ini, apakah ada angka toleransi untuk verticality yang kurang lurus? Dan di lapangan, apakah ada kejadian di mana bangunan sudah berdiri, tapi ternyata verticality tidak memenuhi syarat? Bagaimana mengatasinya ya? Apa sampai perlu dibongkar? Terima kasih Pak. Silakan tanggapannya. Ya, memang problem untuk high-rise building itu adalah verticality. Tentunya verticality memang ada spare, ada toleransinya, nggak melulu 100% terus. Biasanya kalau untuk core lift, untuk bangunan tinggi, kita menyiasatinya seperti apa? Kita siasati bahwa segitu tingginya itu
lubang lift misalnya diharapkan untuk core lift itu misalnya kebutuhan liftnya 2 meter kali 2 meter. Kita bikinnya nggak lubangnya persis 2 meter kali 2 meter, kita kasih spare kira-kira 10 sentian gitu. Nah, space itu dari mana? Itu bukan enggak di literatur juga nggak ada, tapi ngomonginnya itu lebih ke arah fungsionalnya agar dapat gitu aja sih. Kalau kejadiannya saya nggak enak nyebutin di mana, tapi memang betul harus dibongkar, dibobok, diperkuat. Jadi kalau sudah sampai kejadian seperti itu, pusing kitanya. Pusingnya minta ampun, duitnya habisnya banyak. Ya semoga nggak terjadi lah, makanya kita harus aware untuk masalah itu. Berarti sensitif banget ya Pak masalah Sangat itu. sensitif, untuk lift itu sangat sensitif sekali. Oke, baik. Itu udah jawabannya ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Alvin Valentino. Pada proyek Kio Society, tadi ada pipa berisi polimer. Itu fungsinya untuk apa ya, Pak? Ya, Silakan Pak Arif memberikan jawaban. bahasanya itu polimer, slurry itu sama sebenarnya. Fungsinya adalah untuk pada saat kita ngebor area yang tidak ada casing bajanya itu, maka kan itu kan digerus, di lubang-lubang-lubang. Nah, tentunya dinding ini yang kegerus ini kan gampang sekali rontok. Nah, fungsinya ini fungsi polimer supaya nggak rontok sekali, tapi nggak mungkin rontok diharapkan nggak terjadi rontok terus gitu loh. Kalau rontok terus kan kita ngebornya tambah besar, nggak tambah dalam itu, tambah kelebar berarti kan. Itu yang diharapkan, itu fungsi polimer. Baik Pak, atas jawabannya. Ada pertanyaan lain dari Saudara Michael. Apabila saat pelaksanaan pengeboran tanah dan alat bor sudah mencapai ground rock, yaitu tanah yang lapisannya sudah keras, apakah bisa terjadi kerusakan pada alat bor karena menghantam tanah batu yang keras? Apabila terjadi hal demikian, bagaimana cara pencegahan untuk menjaga alat bor tanahnya ya Pak? Terima kasih. Oke, kalau masalah itu betul. Jadi cara mengantisipasinya adalah kita melakukan penyelidikan tanah sebelum kita melakukan, kan tentunya juga penyelidikan tanah diperlukan untuk menentukan berapa sih daya dukungnya. Kalau kalian teorinya kan kita dari sondir, atau kalau kita lakukan dari SPT juga bisa, sehingga supaya tahu data tanahnya. Nah, dari data tanah itu kita lihat apakah ada rock, apakah ada batu. Gitu. Tapi kalau Surabaya biasanya memang nggak ada kayak gitu. Kalau di daerah pegunungan ada, betul. Tentunya kalau sudah kita tahu di awal bahwa terindikasi bahwa itu adalah cadas atau rock, kita nggak mungkin pakai alatnya harus diganti, pakai alat yang bisa ngebor batu gitu. Kalau alat yang kita pakai tadi yang zoom lion itu nggak kuat. Yang diperlukan ya alat liber itu masih bisa mungkin. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Anastasia. Saya ingin bertanya untuk pengecoran lantai basement atau roof foundation, itu berarti apakah menggunakan pipa tremi melalui openingnya atau bagaimana? Kalau iya memakai pipa tremi, itu bagaimana cara meratakan ke seluruh bagiannya mengingat lantai basement luas dan openingnya hanya kecil? Terima kasih. Oke, kalau untuk kalau untuk ngecor bukan bor pile, bahasanya mungkin bukan tremi ya, bahasanya mungkin pipa cor gitu ya. Jadi memang yang dari vertikal memang cuma satu, tapi dia itu mungkin saya coba share ulang ya, area yang
Di sini udah terlihat ya share screen saya ya. Sudah terlihat, Pak. Nah, kurang lebihnya kurang lebihnya itu turun satu pipa aja. Setelah itu pipa ini yang kita mainkan, bisa ditarik ke sana, dipotong, disambung, dipotong, disambung. Itu yang kita lakukan kalau untuk area yang besar. Sama seperti kalau kita ngecor lantai sebenarnya. Cukup menjawab atau masih bingung? Apakah pertanyaannya sudah cukup menjawab? Bisa konfirmasi lewat chat Zoom juga ya. Eh, ini kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ada 2 pertanyaan dari saudara Lorenzo. Pertanyaan pertama, cara menurunkan suhunya apabila naik pada saat pengecoran basement memakai apa ya Pak? Terus pertanyaan keduanya ada cara membagi zona cornya bagaimana ya Pak? Apakah cor plat dulu berapa cm atau cor bagian kolom saja kemudian baru platnya atau bagaimana? Lalu apakah antar cor satu dengan lainnya tidak diberi bahan khusus agar bisa melekat dengan baik? Terima kasih Pak. Oke. Tadi yang pertama masalah apa tadi? Agak lupa, sorry. Cara menurunkan suhunya Pak Cara apabila menurunkan naik. suhu ya. Oke. Iya. Cara menurunkan suhu itu banyak sekali caranya. Cuman pada dasarnya karena kan itu apa ya? Membutuhkan banyak biaya. Jadi cara yang paling praktis yang bisa kita lakukan adalah ditutup styrofoam tadi itu. Tapi kita nggak bisa nurunin suhu dari situ. Jadi intinya kita jaga suhunya supaya beda atas sama bawah itu nggak jauh-jauh banget. Biasanya maksimum kira-kira 20 derajat atas sama bawah. Atas sama tengah. Nah, kalau bisa menurunkan suhu bisa. Banyak juga orang melakukan ngecornya kadang nggak pakai air biasa, kita pakai es batu gitu. Jadi supaya dari awalnya saja betonnya sudah dingin gitu. Itu bisa juga dilakukan. Jadi caranya macam-macam. Juga bisa juga dilakukan kita instalasi pipa. Instalasi pipa pada saat nantinya dia itu panas hidrasi, setelah pengecoran panas hidrasinya itu tinggi, maka pipa itu kita alirin cairan yang dingin supaya menurunkan suhu rough foundation itu. Tapi itu semuanya mahal. Jadi yang paling murah yang tadi saya jelaskan itu. Oke, lalu yang kedua masalah stop cor ya, pembagian cor. Kalau Iya. pembagian cor itu kalau untuk rough foundation itu saya kasih contoh praksis yang 13.000 kubik itu saya bagi jadi 4 bagian, jadi plus minus sekitar 3.000 4.000-an. Supaya apa? Supaya karena 3.000 kubik itu kita sudah bisa ngecor 2 hari, hampir 3 hari nggak tidur itu sudah. Kalau kita ngecor 13.000, bisa 1 minggu nggak tidur. Jadi nggak mungkin juga kita lakukan. Jadi kita bagi menjadi saya bagi sekitar 3.000 kubikan. Pembagiannya apa? Tentunya ya berdasarkan produktivitas dan kemampuan kita juga. Lalu cool join-nya gimana? Cool join-nya memang harus digunakan apa namanya? Apalagi untuk basement ya. Basement ini sangat rawan sekali dengan bocor. Nah, supaya nggak bocor maka kita gunakan apa? Gunakan satu ya pasti bonding agent ya. Kalau mau nyambung beton lama dan beton baru kan pasti harus ada beton agent. Terus kita juga bikin cool join-nya itu permukaannya juga harus baik, nggak bukan keropos gitu. Jadi betul-betul betonnya sudah baik gitu. Lalu dikasihin water stop kalau untuk basement. Tapi kalau untuk lantai biasanya kita cuma rapikan aja supaya dia itu bagus, terus kasih bonding agent, kita cor aja langsung. Harapannya sih cukup lekat. Nah, pemotongannya tinggal pemotongannya aja, pemutusan cornya ini yang nggak serta merta seenaknya sendiri gitu. Tentunya biasanya kalau kita perhatikan biasanya si seperempat bentang kira-kira. Kenapa sih seperempat bentang? Seperempat bentang itu biasanya momennya paling
momennya kan 0 kalau kita punya jepit-jepit gitu, momennya kan begini, tengah di perempat bentangnya kan 0 gitu kan. Harapannya sih tidak ada apa-apa di sana. Kurang lebih itu sih. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lainnya ini, mungkin saya pribadi ada pertanyaan, Pak. Kan saya pribadi juga masih mahasiswa baru dan belum terlalu mengerti banyak hal gitu. Mungkin ada yang mau saya tanyain itu ketika kayak ada proyek basement atau proyek yang harus menggali tanah gitu, ketika kalau cuaca hujan gitu, apakah jadi masalah ya Pak? Atau problem yang harus diselesaikan gitu? Apakah bisa menghambat gitu? Karena kan kayak menggali menggali apa namanya lahannya kan juga luas dan kalau misalkan hujan deras gitu, apakah jadi masalah ya Pak? Ya, Makasih. betul sekali, sangat menghambat. Terutama apa? Terutama pada saat kita kerja buang tanah, buang galiannya. Kenapa? Karena buang galian itu kan pada umumnya biasanya kan tempat yang menampung galian itu kan terbuka. Kalau hujan ya biasanya kan ya banjir apa gitu. Jadi probabilitas drop pada saat buang tanahnya. Kalau pada saat pengecoran mungkin bisa ya kita bisa mensiasatin meskipun cukup menghambat ya. Misalnya kita buat saluran, kita buat saluran keliling agar kalau hujan airnya bisa kita arahkan, lalu kita kasih terop gitu. Ya macam-macam caranya sih. Oke Pak, terima kasih. Mungkin sudah lumayan menjawab apa yang saya tanyain sih Pak. Berarti juga kayak iklim gitu kayak harus direncanain juga ya Pak. Kayak kerja di bulan apa gitu mungkin kalau untuk proyek gitu ya. Kalau bisa milih. Pakai pawang cuaca Pak. Oke Pak, sebentar Ya, ada pertanyaan selanjutnya nih dari saudari Karina. Pada proyek Kyo Society kan menggunakan metode top down, di mana pekerjaan struktur dan galian dilakukan secara bersamaan, yang dimulai dari basement teratas hingga basement terbawah. Nah, apakah setelah metode top down ini bisa langsung dilanjutkan dengan pekerjaan fondasi ya? Terima kasih. Saya Geososial, di mana pekerjaan struktur dan galian dilakukan secara bersamaan dan dimulai dari basement teratas hingga basement terbawah. Nah, apakah iya. setelah metode top down ini bisa langsung dilanjutkan dengan pekerjaan fondasi, Pak? Gitu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Gini, kalau kerjaan pondasi memang kita kerjakan di awal. Jadi yang bisa kita kerjakan bersamaan itu adalah nanti ngecor lantainya. Kalau fondasinya harus dikerjakan di awal sebelum kita gali, yaitu bore pile, pasang primary pile, pasang secondary pile itu dilakukan di awal semua. Di kontraktor subkontraktor kontraktor bore pile-nya. Sedangkan biasanya kalau kita mulai naik lantai basementnya, roof foundation apa segala itu biasanya dengan main kontraktor, dengan kontraktor general kontraktor biasanya. Kalau pondasi khusus biasanya dikerjakannya di awal sekali dengan base kontraktor. Nggak mungkin dikerjain bareng-bareng. Jadi kerjaan pondasi harus dilakukan di awal dulu. Perkara nanti lantainya mau naik sambil kita gali itu bisa dilakukan. Tapi sangat tergantung dengan kekuatan king post yang kita desain. Semakin kepenginnya naiknya banyak, tentunya kan king post ini kan awalnya adalah kekuatan yang diharapkan mampu memikul berapa lantai. Memang kerjaan basement itu kerjaan yang paling ribet dan paling lama. Kerjaan lantai naik ke atas itu kerjaan paling gampang. Lebih gampang sekali dibandingkan kerjaan basement maksudnya. Nah, tetapi kalau semakin cepat banyaknya kita naik, maka king post-nya itu tambah besar. Tambah besar, tambah mahal. Itu jadi konsentrasi juga bagi owner biasanya. Ya, kurang lebih itu jawabannya. Oke, baik. Jadi pertanyaan terakhir merupakan pertanyaan terakhir di sesi Q&A kita pada kali ini.
Terima kasih untuk Pak Arif atas materi dan jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Banyak banget pastinya ilmu baru yang kita semua dapetin. Nah, sebentar lagi kita mau ngapain nih, Miguel? Nah, sebentar lagi kita bakalan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pemberian plakat kepada Pak Arif. Dan sesi pemberian plakat ini bakalan dilakukan oleh saudari Jet, dan kami persilakan untuk tim PDD mempersiapkan diri untuk dokumentasi. Sekali lagi terima kasih ya Pak untuk materinya serta jawaban-jawabannya. Oke, thank you teman-teman. Ya, semoga apa yang saya coba jelaskan tadi bisa cukup membantu membuka wawasan kalian semua, dan semoga jawaban saya juga memuaskan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf juga. Oke, thank you. Siap Pak, terima Terima kasih. kasih Pak Arif. Ya, makasih sama-sama. Oke, mungkin tim PDD apa sudah siap? Iya, sudah siap. Oke, aku bantu countdown-nya ya. 3, mungkin. Oke, 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak atas materinya. Ya, sama-sama. Makasih. Ya, kami mengajak untuk teman-teman semuanya, kita mau on cam dulu sebentar. Kita habis ini akan melakukan sesi dokumentasi, teman-teman. Yuk teman-teman boleh langsung on cam dulu, nyiapin pose, senyum, dan kita foto bareng-bareng yuk. Dipersilakan kembali buat tim PDD memimpin sesi dokumentasinya lagi. Iya, oke. Terima kasih MC. Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya dari tim PDD akan memimpin sesi dokumentasi acara hari ini. Saya mau minta teman-teman tolong untuk bisa menyalakan kameranya karena setelah ini kita akan foto-foto bersama. Mungkin sambil nunggu yang lain teman-teman bisa ngerapin baju dulu atau ngerapin rambut diatur sedemikian rupa dan sebagainya. Sekali lagi teman-teman saya ingatkan tolong buat kameranya dinyalakan karena setelah ini kita akan ada sesi foto-foto bersama. Oke, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai dari yang slide pertama. Teman-teman tolong kameranya ditahan karena di sini ada beberapa slide yang harus difoto. Dan juga teman-teman kalau ada yang mungkin mau nambahin gaya juga silahkan, tidak apa-apa, tidak masalah, nggak ada salahnya. Oke, gitu ya teman-teman. Dan kalau bisa senyum ya teman-teman. Oke, saya mulai dari slide yang pertama. Slide pertama siap-siap. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sepertinya di sini saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Acara saya kembalikan ke MC kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih tim PDD atas bantuannya dalam sesi dokumentasi. Kami mau mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Arif atas materinya, benar-benar memotivasi kita banget nih, ya nggak sih Miguel? Bener banget, pastinya belajar banyak hal dan banyak banget ilmu baru yang aku dapetin sih, Bam. Iya, dan nggak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung acara. Dan teman-teman, karena tadi acaranya sudah kita buka di dalam doa, sebentar lagi kita bakalan tutup acaranya di dalam doa kembali. Doa akan saya pimpin secara Kristiani, dan teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu. Selama acara ini berlangsung ya Tuhan, dari awal hingga akhir ini, kami bisa belajar banyak ya Tuhan dari practical webinar hari ini. Kiranya Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan, setelah ini kami melanjutkan aktivitas kami. Dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Teman-teman, kami berdua, saya dan Miguel, mewakili seluruh panitia, mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman atas partisipasinya dalam acara practical webinar High-Rise Building pada hari ini. Kami berharap teman-teman dapat banyak banget ilmu baru dari pembicara kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah semua. Bye. Dan kami juga mengingatkan untuk teman-teman, jangan lupa ngisi form regis out-nya ya teman-teman, karena itu bisa dihitung sebagai absensi teman-teman. Terima kasih.